Nah, ini juga ada yang membacanya adadal qatri wal matar. Ada sebagian ulama adada qutaril matar. Jadi dengan bentuk jamak qutaril matar. Adada qutaril matar, ada yang membaca adadal qatri wal matar, dipisah. Di situ adada qutaril matar. Oh, enggak ada dhammahnya. La ilaha illallah adada awraqi syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada dhunubina hatta tughfar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah fil layli idha as'as. La ilaha illallah fil subhi idha tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was sukhur. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin matta salatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajju wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin matta salatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajju wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi biar 3 kali ganjil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin matta salatil uyunu bin nazar
wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja haju wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita telah sama-sama membaca, mengamalkan zikir para aulia, zikir orang-orang saleh, zikirnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama amilin yang mereka membaca ini diulang sebanyak 10 kali setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah ini. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama ahli tafsir, para mufassirin, mereka mayoritas, paling banyak di antara mereka yang berpendapat yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala malam yang 10 walayalin ashr dalam ayat ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini luar biasa keistimewaannya. Ada pendapat kedua mengatakan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, pendapat ketiga 10 hari pertama, bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Asyrul awakhir min Ramadan. Tetapi yang mayoritas pendapat para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 atau 10 hari pertama di situ, yang 10 hari di situ adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa? Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini di situ ada rangkaian ibadah haji. Ada puasa Arafah, puasa sunnah Arafah yang luar biasa pahalanya, fadilahnya, keutamaannya. Ada persyariatan menyembelih hewan kurban. Ada penyembelihan hewan kurban, ada puasa sunnah Arafah, ada rangkaian ibadah haji. Tentu yang paling utama rukun haji adalah wukuf di Arafah. Ada sedekah, ada puasa, ada haji, dan ada amal-amalan yang lainnya sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ila Allah taala min ayyamil ashr." Tidak ada hari yang di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana jika amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang karena Allah Ta'ala, bagaimana jika dibandingkan dengan pahala jihad fi sabilillah? Nabi mengatakan sekalipun walal jihadu fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji' bi syai' au kama qala, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, dan keduanya nggak balik, nggak kembali. Hartanya nggak kembali, nggak nyisa, habis ludes di medan perang, dan jiwanya, nyawanya juga nggak balik, nggak pulang ke rumah, alias syahid, gugur di medan perang. Baru dia lebih utama, baru itu lebih baik. Kalau dia berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, hartanya masih kembali, masih nyisa, atau orangnya kembali selamat, nggak gugur, nggak syahid, maka amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama, tetap lebih utama. Kecuali harta dan jiwanya nggak balik, nah, dia udah gugur di medan perang dan juga hartanya habis ludes, baru itu lebih utama, lebih besar daripada amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi baik kita mau puasa tanggal 1 besok sampai tanggal 9 hari Arafah, 9 hari kita puasa, bagus. Tapi paling tidak hari Arafahnya nanti kita puasa.
Siyamu yaumi Arafah inni atasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qabla was sanatal lati ba'da. Ada riwayat an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Penghapusan dosa 2 tahun. Pemutihan dosa 2 tahun. Nah, tapi kata para ulama itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar diperlukan syaratnya taubatan nasuha, penuh dengan penyesalan, berniat tidak akan mengulangi kembali itu perbuatan dosanya, maksiatnya. Jadi penghapusan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berbeda dengan Asyura 10 Muharram. 10 Muharram hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu saja. Tapi kalau Arafah 9 Dzulhijjah yang jatuhnya insya Allah Rabu yang akan datang ini, bukan Rabu besok tapi Rabu yang akan datang, 9 Dzulhijjah hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Karena puasa Arafah hanya khusus umatnya Nabi Muhammad, hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sementara puasa Asyura 10 Muharram dilakukan oleh umat-umat yang lain. Dilakukan oleh umat Yahudi yang berpegang kepada Nabi Musa, yang mengamalkan Taurat Nabi Musa. Bukan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang mengamalkan ajaran Nabi Musa, berpegang kepada Tauratnya Nabi Musa. Nah, ini sedikit mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kita berkorban, menyembelih hewan kurban, baik tanggal 10 hari raya Idul Adha maupun 3 hari berikutnya hari-hari tasyriq. Tadi kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah adada layali wad duhur, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang mana kalimat bacaan la ilaha illallah tersebut, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita berharap kepada Allah Ta'ala dilipat gandakan adada layali wad duhur, sebilangan sebanyak malam dan masa. Sebanyak sebilangan malam dan masa al-layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wa syuhur. La ilaha illallah sebanyak bilangan hari dan bulan, al-ayyam wa syuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Semoga kalimat la ilaha illallah yang kita baca dilipat gandakan sebilangan ombak di laut. Adada amwajil buhur. Siapa yang bisa ngitung tuh ombak di laut tiap detik? Biur ombak di laut. Jumlah hari, jumlah bulan, jumlah masa, jumlah malam, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah adada adhafil ujur. Yang berikutnya, adada adhafil ujur, sebilangan sebanyak lipatan ganda pahala. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. Ada yang membacanya adada qutaril matar. La ilaha illallah adadal qatri wal matar, sebanyak bilangan tetesan air dan hujan. Al-qatar tetesan air, baik yang ada di curug-curug, di air terjun, atau al-matar hujan. La ilaha illallah adada awraqis syajar, sebanyak sebilangan daun-daun yang ada di pohon. Nggak usah sedunia, pohon yang ada di dunia. Sekampung Makassar. Sekampung Makassar aja kita, sekelurahan Makassar, coba ada yang bisa, ada yang berani, yang mampu menghitung jumlah pohon yang ada di kelurahan Makassar. Nggak usah sekelurahan, satu pohon dah. Apalagi yang daunnya kecil-kecil. Hah? Daun apa? Daun asam, kelor, kecil-kecil tuh ya, apalagi katuk, mungkin ada yang lebih kecil lagi. Satu pohon, gak ada kerjaan kita gitu. Apalagi pohonnya besar. Pohonnya besar, daunnya banyak kecil-kecil, siapa yang bisa ngitung? Tapi Allah Ta'ala jangankan satu pohon, sedunia miliaran, triliunan jumlahnya, Allah Ta'ala maha tahu. Adada awraqis syajar, la ilaha illallah adada sya'ri wal wabar, sebilangan asy'ar, rambut dan bulu. Wabar itu biasanya bulu binatang. Bulu binatang bahasa Arabnya al-wabar. Kalau sya'ar rambut. Kita berharap bacaan kalimatul ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah Ta'ala lipat gandakan sebilangan jumlah rambut dan bulu-bulu hewan. Wah. Jangankan hewan, kambing, onta, sapi, semuanya. Satu ekor kambing aja, siapa yang bisa
menghitung jumlah bulu kambing. Subhanallah, nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu ya, kecuali hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah adada ramli wal hajar, sebilangan ar-ramal, sebanyak sebilangan ar-ramal, pasir, wal hajar dan batu. La ilaha illallah adada zahri was samar, sebilangan bunga-bunga dan buah, bunga dan buah-buahan di dunia. Jumlah bunga dan buah-buahan di dunia, nggak usah sedunia, seinduk aja. Di pasar induk kita hitung cuma satu truk jeruk, satu truk. Bingung siapa yang mau ngitung ya. Adada zahri wa thamar, la ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah sebilangan nafas manusia, anfasil bashar. Gak usah sedunia miliaran manusia yang ada sekarang, belum yang udah meninggal, belum yang mau lahir. Kita aja, kita sendiri sejak kita lahir berapa juta kali kita nafas? Nggak ada yang tahu, kita sendiri kagak tahu jumlahnya. Berapa kali kita nafas. La ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah tidak Tuhan kecuali Allah sebanyak bilangan kerdipan mata. Sebanyak kerdipan mata, lamhil uyun. La ilaha illallah adada makana wa ma yakun. La ilaha illallah sebilangan makhluk yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, yang sudah diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makana yang sudah diciptakan, yang sudah ada, wa ma yakun dan yang belum ada, yang belum terjadi. La ilaha illallah la ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun. La ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun, maha suci, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ta'ala amma yusyrikun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. Kalimat bacaan la ilaha illallah lebih baik daripada yang mereka himpunkan, daripada yang mereka kumpulkan harta dan sebagainya. Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah apabila malam telah gelap. Apabila malam itu telah meliputi bumi dengan gelapnya. Fil laili idza as'as. Ini surah apa itu? Di surah Wal Fajri ya. Fil laili idza as'as. Wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas. La ilaha illallah fi subhi idza tanaffas. La ilaha illallah demi waktu subuh atau pagi apabila sudah menyingsing, sudah terang maksudnya. Apabila waktu subuh sudah menyingsing, sudah terang. La ilaha illallah adada riyahi fil barari was sukhur. Adada riyahi sebilangan angin. Sebilangan angin fil barari was sukhur di tanah daratan, was sukhur dan juga di bebatuan besar di pegunungan. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis sur. Kalimat la ilaha illallah dari hari ini kita nih kami, min yaumina hadza dari hari kita ini ila yaumi yunfakhu fis sur sampai hari ditiupnya sangkakala. La ilaha illallah adada khalqihi ajmain. La ilaha illallah sebilangan makhluk seluruhnya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumiddin. Dari hari kami ini sampai hari kiamat. Yaumiddin, yaumil jaza, yaumil hisab. Ya dikatakan yaumiddin, yaumil jaza, yaumil qiyamah. Maliki yaumiddin, yaumil jaza, yaumil qiyamah. Dan juga tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mata salatil uyunu bin nadhar wa tazakhrafatil arduna bil matar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda Nabi kami Muhammad mata salatil uyunu bin nadhar. Selama mata ini bersambung dengan pandangan. Mata salatil uyunu bin nadhar, selama mata ini bersambung dengan pandangannya. Wa tazakhrafatil arduna bil matar. Dan juga bumi-bumi yang dibasahi oleh hujan. Bumi yang dibasahi oleh hujan. Wa hajja haju wa atamar, para jamaah haji dan umrah. Orang-orang yang berhaji dan umrah. Wa hajja haju wa atamar. Wa labba wa halaqa wa nahar. Labba yang mengucapkan talbiyah. Labba yulabbi wa labba fi'lul madhi. Fil mudhari'nya yulabbi yang mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik.
demi orang-orang yang demi bacaan talbiyah, dan juga orang yang halaqah yang mencukur rambut, yang tahallul, halaqah yang mencukur rambut, wa nahar dan yang menyembelih hewan kurban. Nahara yanharu, fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Allah Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Nahara yanharu, makanya Idul Adha disebut juga dengan Idul Nahar. Idul Adha, Idul Nahri, Idul Nahar. Pakai hak kecil, nahar. Kalau hak besar, nahar sungai artinya. Kalau nahar, nahrun pakai hak besar, nahrun nahar sungai. Kalau ini hak kecil, nahar, nahara yanharu, menyembelih hewan kurban, dhaha yudhahi. Walaba wa halaqa wa nahar. Nahara yanharu, menyembelih hewan kurban. Wa tawafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar. Dan orang yang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah nama lain dari Ka'bah. Wa qabbala al hajar, dan yang mengecup hajar aswad, yang mencium hajar aswad. Qabbala yuqabbilu wa qabbala al hajar. Qabbala yuqabbilu, mencium al hajar, hajar aswad maksudnya. Wa tawafa bil baitil atiqi wa qabbalal hajar, qabbalal hajar wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, ini dibaca 10 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah telah berikan taufik, kekuatan, pertolongan agar kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selain kita membaca zikir ini 10 kali tanggal 1 sampai tanggal 10, ajarkan Pak Bu kepada anak-anaknya di rumah, nanti suruh anaknya baca, atau juga yang saya sudah kirim lewat WhatsApp, juga ada yang nanti minta dari yang lain, Pak Cecep juga, Bang Muharram dan yang lainnya sudah kita kirimkan. Atau juga mungkin Bapak Ibu juga ya banyak yang sudah dapat sharannya, postingan di medsos mengenai bacaan ini sekarang sudah nyebar. Dulu 10 tahun yang lalu masih jarang orang. Kita fotokopi dari 20 tahun yang lalu, awal-awal tahun 2000-an saya fotokopi aja. Belum ada WhatsApp waktu itu tahun 2000-an. Jadi sekarang udah nggak asing, sekarang sudah hampir menyeluruh bacaan la ilaha illallah ada dan layali wa duhur ini sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin orang non muslim pun udah dapat postingan ini, jangan-jangan karena udah di medsos kan. Mungkin bukan di WA aja, mungkin di Facebook ada, di Instagram ada, yang lainnya juga ada. Selain itu kita perbanyak amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, walayalin asyar tadi yang sudah saya sampaikan. Dan juga kita berpuasa khususnya tanggal 9. Dan sehari sebelumnya tanggal 8 hari Tarwiyah. Jadi Senin besok ini, Senin depan ini 7, 8, 9. Kita puasa Senin, Selasa, Rebo. 7, 8, 9. Senin tanggal 7, 8 hari Rabu tanggal 8 hari Tarwiyah. Dan tanggal 9 Arafah hari Rabunya. Lebaran insya Allah jatuh pada hari Kamis, Yaumul Khamis. Udah kita ikutin pemerintah aja, kan udah ada pengumumannya tuh dari Departemen Agama ya. Dari zaman dulu, zaman kiai-kiai, muallim-muallim, guru-guru di Betawi dulu, udah kita makmuman sama hukumah. Kita makmuman sama pemerintah udah. Mereka di pemerintah, di Departemen Agama sudah ada timnya, tim Badan Hisab dan Ru'yatnya. Sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada tim ahlinya, para ulama-ulama, para kiai yang mengerti masalah ilmu falak. Udah kita tinggal makmuman, gak usah repot, gak usah ribet. Dari zaman Habib Ali Kuitang juga begitu, Habib Salim bin Jindan, Kiai Abdullah Syafi'i, zaman guru-guru mu'alim-mu'alim dulu di Betawi, begitu udah makmuman sama pemerintah, gak usah ribet. gak usah repot. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok. Jadi ingat seseorang, gitu aja kok repot katanya. Baik, kita lanjutkan sedikit baca dari Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman udah jauh juga ya kita ya. Halaman 115, udah lewat. 100. Oh, udah 118 sekarang. Ya. Apa udah lewat juga? 119 kalau nggak salah. Iya betul. 118 apa 119? Adabul isti'dad li sayri sholawat. Adabul isti'dad, adab persiapan. Isti'dad
ada persiapan untuk sholat, untuk seluruh sholat, lisairi sholawat, betul itu ya? 118, apa udah masuk 119? 119 ya. Wahadil arba'u qabla dhuhri itu ya. Wahadil arba'u qabla dhuhri sunnatun muakkadatun. Inilah 4 rakaat sebelum zuhur, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Fafil khabari, di dalam hadis, al-khabar itu adalah hadis. Khabar nama lain dari hadis. Fafil khabari, fafil hadisi. Sama dengan kalimat fafil hadisi, fafil khabari. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, shalla ma'hu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail." Anna man shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, siapa orang yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa ahsana ruku'ahunna, dan membaguskan rukuknya dan sujudnya, yang tenang, santai, yang benar, yang rapi ruku sujudnya. Jangan kayak patokan ayam, kayak ayam matok, tok 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 gitu. Jangan kayak ayam matok, itu kayak matok beras, matok jagung, cepat banget. Jangan begitu salat. Ruku dan sujudnya dibaguskan. Wa asana ruku'ahunna wa sujudahunna, siapa orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, dia membaguskan ruku sujudnya, maka apa? Janji Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu sab'una alfa malak, maka bersolawat kepadanya 70.000 malaikat. Apa solawat dari malaikat? Yastaghfiruna lahu ilal lail, malaikat mengistighfarkan dosa-dosa dan kesalahan orang tersebut ilal lail, sampai malam. 70.000 malaikat ngedoain ente. Allahumma ghfir fulan, ya Allah ampuni si fulan. Ampuni si fulan, Allahumma ghfir fulan, ya Allah ampuni si fulan. Ampuni Bapak Anu, Pak Haji Anu bin Fulan, Bapak Fulan bin Fulan. 70.000 malaikat pada satu aja. Satu malaikat, kira-kira doanya mustajab apa enggak? Doanya malaikat itu mustajab, tentu pasti mustajab, pasti makbul. Ini bukan 1, bukan 10, bukan 70, 70.000, sab'una alfa, sab'un alaf, sab'un 70, alaf ribu, jadi sab'un alaf 70.000. 70.000 malaikat. Sebagian ulama mengatakan angka 70.000 atau angka yang ribuan itu sebetulnya tidak tepat. Tidak harus segitu. Itu untuk menyatakan lebih, untuk menyatakan banyak katanya. Jadi 70 atau 70.000 itu untuk menyatakan banyak, bukan berarti tepat 70.000 jumlahnya malaikat yang mengistighfarkan dosa-dosa dia, tetapi untuk menyatakan banyak. Bahkan bisa lebih daripada itu. Bisa lebih dari 70.000. Nah, sebagaimana juga di dalam keterangan hadis-hadis yang lain, ada sebagian ulama mengatakan lipat ganda pahala itu kan 70 hingga 700 kali lipat. Itu untuk menyatakan banyak. Tidak tepat 700, bisa 7.000, 70.000, 700.000, 7 juta, 7 miliar. Semua mendapatkan karunia, pahala dan keutamaan dari Allah Ta'ala berbeda. Setiap orang berbeda. Walaupun yang dikerjakan sama, sholat sunnahnya sama-sama 2 rakaat. Sholat sunnahnya yang dikerjakan oleh beberapa orang sama-sama 4 rakaat, tetapi masing-masing dapat dari Allah Ta'ala, pemberiannya dari Allah Ta'ala berbeda. Sesuai dengan keilmuannya, kekhusyuannya, ma'rifahnya, adabnya, ikhlasnya, dan seterusnya. Tsumma sholil fardhu ma'al imam, kemudian salatlah fardu bersama imam. Tsumma sholli ba'dal fardhi rak'atain fahuma minar rawatibits tsabitah. Kemudian setelah salat fardu zuhur, salatlah 4 rakaat ba'diyah. Fahuma, kedua rakaat tersebut, minar rawatibits tsabitah, termasuk salat sunnah rawatib yang ditetapkan, ats-tsabitah. Wala tashtagil ilal asri illa bi ta'allumi ilmin au i'anati muslimin au qiraati Qur'anin au sa'yin fi ma'ashin tasta'inu bihi ala dinika. Bismillah, silakan Bapak diminum dulu kopinya. Wala tashtagil ilal asri, jangan kau menyibukkan dirimu sampai waktu asar, illa kecuali bi ta'allumi ilmin, dengan belajar, dengan mempelajari ilmu.
mempelajari ilmu agama. Au i'anati muslimin, atau menolong, membantu seorang muslim. Kalau kita bukan termasuk santri, bukan termasuk orang yang yang rajin hadir ke majelis-majelis, kita tidak rajin untuk ilmu, maka i'anati muslim, membantu menolong seorang muslim dari zuhur sampai asar. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Au sa'yin fi ma'ashin, atau berusaha di dalam mencari penghidupan, cari nafkah. Tasta'inu bi ala dinika, yang dengannya membantu agamamu, yang dapat membantu agamamu dengan harta yang halal, dengan harta yang kau dapatkan dengan cara yang halal tersebut akan membantu urusan agamamu, akan membantu untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, akan membantu untuk kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kalau kita punya harta, setelah nanti kalau saya bekerja, saya usaha, dagang ini dan itu, nanti kalau saya punya harta, punya lebih, punya untung, dapat untung, saya akan bantu si fulan. Saya mau nolongin saudara saya si fulan. Saya mau menyekolahkan saudara saya si fulan. Saya mau mondokin keponakan saya tuh pengen mondok tapi dia nggak punya biaya. Nanti kalau saya niat, saya cari nafkah, saya usaha nih, dapat, saya mau bantu ponakan saya yang kepingin mondok. Saya ingin memasukkan kerja ponakan saya si fulan, teman saya, tetangga saya si fulan gak punya kerjaan, harus ada dana sekian. Nanti saya nazar nih, saya bernazar kalau saya dapat uang untuk membiayai si fulan, untuk memasukkan si fulan bekerja, saya mau kasih dia. Itu baru hanya niat, dia belum dapat uang, dia belum kerja, belum cari nafkah, belum dapat apa yang dia inginkan, baru niat langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya perbanyak niat-niat yang baik. Setiap orang berbeda, apa yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala juga tergantung niatnya. Selain ilmu, kekhusyuannya, ikhlasnya, masing-masing tergantung niatnya. Kalau niatnya sedikit, yang dia dapat sedikit. Niatnya sedang, yang dia dapatkan pahalanya, karunia-karunia dari Allah Ta'ala sedang, segitu, sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya banyak, semakin banyak niatnya. Niat ke masjid, bukan hanya untuk sholat berjamaah. Niat ke masjid selain untuk sholat berjamaah, untuk silaturahim, nanti ketemu si fulan, ketemu teman saya, tetangga saya si fulan, saya niat silaturahim. Saya niat kalau ketemu teman saya, jamaah saya niat mau musafahah. Saya berniat akan berjabatan tangan. Sunnah Nabi memerintahkan agar kita berjabatan tangan, musafaha. Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum, kata Rasulullah. Berjabatan tanganlah kalian, saling berjabatan tanganlah, niscaya akan menghilangkan unek-unek, dengki, dendam di dalam hati. Saya niat ke masjid, saya niat memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, hingga akhir ayat. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan dengan hiasan, bukan dengan dekorasi. Memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan zikir, salat berjamaah, adain halaqah-halaqah ilmu, majelis ta'lim, itu memakmurkan masjid dan musala. Bukan fasilitasnya, wah dibagusin, ya, itu juga bagus, ya, cakep. Bukan hanya dekorasinya, pernak-perniknya dan segala macam, tetapi yang paling utama memakmurkan masjid dengan sholat berjamaahnya, pengajian dan seterusnya, kegiatan-kegiatan keagamaan. Niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan waktu, niat memakmurkan waktu, itu juga niat kita hadir ke majelis, niat kita hadir di masjid, apalagi kita majelisnya nih, majelis taklimnya, nutut ilmunya, pengajiannya di masjid. Niat i'tikaf juga, niat i'tikaf. Jadi banyak niat-niat yang kita pasang ketika kita menuju ke masjid atau ketika kita berada di dalam masjid. Dikatakan oleh para ulama, maqala salafus salihin, rubba qalilil amal katsarathun niyyah. Rubba qalilin minal amal katsarathun niyyah. Wa rubba katsirin minal amal qallalathun niyyah. Ada kalanya amal yang kecil, rubba qalilin minal amal, ada kalanya amal yang sedikit yang kecil
Katsarathun niyatu, katsarathun niyah. Maka menjadi banyak karena niatnya banyak. Sebaliknya amalnya banyak, besar, niatnya kecil sedikit, maka terlihat sedikit di sisi Allah Ta'ala. Ada seseorang dia ya sedekah cuma 10.000. Dia baca Quran cuma hanya 1 halaman. Dia zikir hanya sekian kali. Dia hadir ke majelis taklim seminggu sekali. Tetapi walaupun jarang-jarang, sedikit-sedikit tadi, niatnya banyak. Niat sholat sunnah niatnya begini. Hadir ke pengajian niatnya banyak tadi yang diantaranya yang saya sampaikan. Niat walaupun sedekah segitu terlihat sedikit, tetapi niatnya banyak. Maka terlihat besar dan banyak di sisi Allah. Sebaliknya amalan banyak, amalnya besar, niatnya sedikit. Ya maka kecil dan sedikit pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rubba qalilin minal amal katsarathun niyyah wa rubba katsirin minal amal qallalathun niyyah. Maka perbanyak niat kita. Bahkan para aulia salihin dahulu mereka mengajarkan niat kepada anak-anaknya itu sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah. Mereka mengajarkan niat-niat yang banyak kepada anak-anaknya itu. Setiap beramal, beribadah, melakukan kebaikan, niatnya yang banyak, diajarin tuh niatnya yang banyak. Sebagaimana mereka mengajarkan surah Al-Fatihah. Begitu pentingnya niat-niat yang baik itu. Niat-niat yang baik dan banyak. Semakin banyak niat yang kita pasang, maka semakin besar dan banyak pula amal. Yang sedikit tadi maka menjadi banyak dan besar. Bahkan setiap kita keluar dari rumah, para aulia, para ulama-ulama salaf mengajarkan setiap kita keluar dari rumah, ente mau kerja, mau ngapain, mau silaturahim, apapun tujuannya. Setiap keluar dari rumah kita niat dakwah ilallah. Dan kita berdoa, Allahumma hdi man yarani wa man nara. Allahumma hdi man yarani wa man nara. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang melihat saya dan yang saya lihat. Nah, baru tahu ya. Jadi setiap keluar rumah niatin begitu. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk kepada orang yang melihat saya atau yang saya lihat. Jadi setiap orang yang ente lihat dan orang yang lihat ente, walaupun ente gak lihat tapi dia ngeliat ente dapat pahala, ente mendoakan dia. Pahala mendoakan kan luar biasa. Allahumma hdi man yarani wa man nara. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang melihatku atau yang aku lihat. Tujuan ente 100 meter. Itu berapa puluh orang yang ente lihat atau yang melihat ente. Orang yang melihat kita berapa orang itu. Tujuan kita 5 kilo, tujuan kita ke Jawa puluhan ratusan kilo ke Jawa. Itu ratusan orang yang kita lihat. Atau orang yang melihat kita ratusan orang, semakin banyak. Sebanyak itu ente mendoakan mereka. Pahala nggak tuh? Pahala luar biasa. Jadi keluar rumah aja kita ada doanya dan kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Allahumma hdi man yarani wa man narahu wa man narahu wa man narah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang melihatku atau yang aku lihat. Mungkin kita nggak lihat, kitanya ke depan, tapi ada orang di samping-samping kita, di samping kanan kiri kita di jalanan yang kita lewati, dia melihat kita. Atau yang dia nggak ngelihat tapi kita ngelihat dia, maka kita doakan. Setiap melihat orang juga kita doakan dengan mudah-mudahan si fulan begini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala, diberikan taufik, kekuatan dan segala macam kita doakan. Dan ketika kita memandang saudara kita dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang. Setiap kita melihat orang di jalanan kita pandang dengan pandangan kasih sayang, itu juga pahala. Nah, keluar dari rumah ke masjid, ke pengajian, niatin begitu juga tuh. Niatin, setiap kita melihat seseorang, kita selain kita mendoakan dia, kita memandangnya, melihatnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat, dengan kelembutan. Ada orang mandang saudaranya, waduh, merenggut aja mulu, asem banget tuh muka, cemberut mulu, nggak ada senyumnya. Keluarin gigi ente, gigi nggak termasuk aurat. Sedikit keluarkan gigimu dan kamu tersenyumlah, karena gigi bukan bagian dari aurat. Gigi bukan termasuk aurat. Senyum sama orang, jangan cemberut mulu. Bukan di luar masjid, bahkan di dalam masjid ada yang cemberut. Dalam masjid, di pengajian,
kajian-kajian. Ada orang yang kalau ngasih kajian, ngajar, wah cemberut, mukanya asem banget, kagak enak dilihat. Itu muka ditekuk apa gimana sih muka? Ya Allah, udah gitu gelap, cemberut. Lihat guru-guru kita, para ulama-ulama salihin dahulu. Senyum, banyak senyumnya. Dan para sahabat mengatakan tidak ada seseorang yang lebih banyak senyumnya melainkan Rasulullah. Tidak ada yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad, tidak ada. Subhanallah. Nabi Muhammad yang begitu tampan, indah, ganteng, sempurna, kekasih Allah Ta'ala, makhluk yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Ta'ala, lebih banyak senyumnya, paling banyak senyumnya. Orang yang paling banyak senyum kepada para sahabatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi sahabat-sahabatnya, melebihi orang lain. Nah, para aulia, pewaris-pewaris Nabi, orang-orang soleh juga begitu, banyak senyum. Walau kepada orang yang dia benci, sekalipun kepada musuhnya dia senyum. Ya Allah. Mungkin ente senyum sama teman ente sepengajian, jamaah kita satu majelis, nggak berat. Coba pas keluar masjid, ada orang yang pernah menzalimi, ada orang yang musuhin ente, ada orang yang pernah fitnah ente, ada orang yang pernah jelek-jelekin kita nih. Terus kita senyum, terus ente senyum sama dia. Berat apa ringan? Berat banget. Susah apa enteng? Susah banget. Sama orang yang kita kenal yang semajis sih, yang gak ada masalah sih, ya gampang kita senyum. Tapi kepada orang yang pernah fitnah kita, yang jelek-jelekin kita, yang pernah musuhin kita, yang mungkin kita ada selek, pernah ada masalah sama dia, senyum, oh Allah, berat banget. Tapi kalau ente mau dapat syafaatnya Nabi, ingin Nabi senyum kepada kita malam ini, maafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Sebelum tidur, sebelum kita menutup mata, sebelum kita merem nih, sebelum kita tidur, maafkan. Ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Itu kalau menjadi orang soleh begitu. Kalau menjadi orang soleh gak gampang, gak cukup dengan sholat puasa. Bisa gak maafin orang? Maafin orang yang pernah berbuat salah sama kita. Berat, susah, aduh. Buat yang si anu mungkin enteng tuh. Tapi ada si fulan tuh kayaknya buat dimaafin berat banget tuh. Saya mau maafinnya kayaknya berat banget. Kayaknya ntar aja dulu dah. Ya ente jadi walinya juga entar. Jadi orang solehnya juga ya entar nanti. Tapi kalau ente udah bisa maafin semuanya, Bapak Ibu sudah bisa memaafkan semua tanpa terkecuali, insya Allah Nabi senyum kepada kita. Nabi ridho kepada kita. Allahumma sholli alaihi. Nabi akan memperlihatkan wajahnya di dalam tidur kita, insya Allah. Nabi akan memperlihatkan wajahnya kepada kita sehingga kita dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak gampang, nggak mudah emang maafin orang itu, apalagi senyum. Maafin mungkin ya dimaafin, tapi buat senyum ketemu dia, aduh, ntar aja dulu dah, berat. Nah itu yang harus kita jihad, berjuang mengalahkan hawa nafsu kita tuh. Mengalahkan hawa nafsu kita, dan itu jihad yang paling utama, jihadun nafas atau mujahadatun nafsi hawa, kata Nabi. Ketika selesai pulang dari jihad, Nabi mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bingung, kita habis perang nih ya Rasulullah, apa ada jihad yang lebih besar nih dari perang Badar? Kagak ada nih, kata para sahabat. Kata Nabi mengatakan mujahadatun nafsi hawa, yang lebih besar daripada jihad perang itu adalah perang jihad melawan hawa nafsu kita, mengendalikan, mengekang hawa nafsu kita. Itu setiap hari, setiap saat, nggak setahun sekali, nggak di waktu-waktu tertentu, setiap saat, setiap waktu sampai kita menutup mata, sampai kita wafat. Itu perjuangan jihad setiap waktu, setiap saat, sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau udah husnul khatimah, oh Allah, udah nikmat, udah dah. Kehidupan setelahnya akan lebih indah lagi. La ilaha illallah. Fa ya sunnatu mana aw sa'yin fi ma'asyin tasta'inu bi ala dinika. Tsumma shalli arba'an qabla al-'asri fa ya sunnatun muakkadatun. Itu nanti setelah itu kita sholat sunnah qabliyah asar. Sholat sunnah qabliyah asar, qabliyatul asar, sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Sholat sunnah qabliyah asar itu di dalam hadis 4 rakaat. Ada para ulama
mereka bahkan membaca di dalam 4 rakaat salat sunnah qabli asar itu Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur. 4 surah berurutan tuh. Idza zulzilat wal 'adiyati dhabaha, Al-Qari'ah sama Al-Hakumut Takatsur. 4 surah bergandengan. Sekali-kali kita baca itu, walaupun jarang-jarang kita ngamalin qabli asar, baca itu sekali-kali. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Idul Adha, dengan hari Arafah, dan kita perbanyak amal-amal soleh. Dan yang mau berkorban ya mulai besok nih, mulai malam ini dan besok tanggal 1 kita tidak memotong kuku, tidak memotong kuku dan rambut. Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut bagi yang mau korban. Tapi yang mampu jangan pura-pura kagak mampu. Yang punya duit, yang mampu untuk membeli hewan korban, jangan pura-pura kagak punya, pura-pura kismin. Merokok setiap hari, sebungkus 2 bungkus. Hah? Sebungkus berapa? 25.000, 30.000. Taruh 20.000 dari yang murah atau 25.000. Itu yang sebungkus, yang 2 bungkus gocap. Sehari 50.000, sehari 50.000, sebulan 1,5 juta. 10 bulan 15 juta. 12 bulan setahun 18 juta. Bisa buat beli sampi itu. Bisa beli sampi, bisa beli sapi itu. 18 juta, 20 juta. Itu buat ngerokok doang tuh yang 2 bungkus sehari. Setahun bisa buat beli sapi. Ya Allah. Ini boro-boro korban sapi, korban kambing aja kagak, males. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan, kata Nabi. Siapa yang punya kelapangan rizki, nggak harus kaya, nggak harus puluhan ratusan juta duitnya. Ada kelebihan dari yang kita makan, makanan pokok untuk anak istri kita di hari raya Idul Adha, lebih 3 juta, 4 juta, 5 juta apalagi. Bisa buat beli kambing atau domba. Tapi dia nggak mau berkorban, punya kelapangan rizki nggak mau berkorban, maka silahkan dia pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Matinya mati cara Yahudi atau mati Nasrani. Dalam hadis yang lain, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan mendekati tempat sholat kami kaum muslimin. Jangan kumpul sama orang Islam, nggak pantas. Nggak pantas kumpul sama orang Islam. Kalau dia pelit, bakhil, medit, koret, dia ada kelapangan rizki tapi dia nggak mau berkorban, maka geseran sono, jangan kumpul sama orang Islam. Kumpulnya di sono, jauhan. Jangan kumpul sama orang Islam. Tadi Allah lebih mengerikan lagi, fal yamut, silakan dia mati Yahudian atau Nasranian. Fal yamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian, silakan dia pilih matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Dan korban itu setiap tahun, bukan setahun, bukan 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, setiap tahun berulang-ulang. Setiap kita mampu, setiap masuk musim korban kita mampu, ya korban lagi. Walaupun tahun lalu udah, walaupun 5 tahun yang lalu sudah, ya tiap tahun ketika kita mampu, korban maning. Korban lagi. Bukan 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Ya insya Allah kita lanjutkan nanti masalah korban pada malam Selasa yang akan datang. Kita akan tambahkan lagi pembahasan mengenai masalah udhiyah korban pada Selasa yang akan datang dan keutamaan hari Arafah dan yang lainnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Ya Allah bitaufik. Ya Allah bitaufik hatta nufiq wa nalhaqul fariq ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول
بعدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله